Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba ketua kelasnya memimpin. Oke, siap, Bu. Ya, perhatikan sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, Bima. Anak-anak kalian gimana Ya, Bu, kabarnya? sama-sama. Baik, Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah jika semuanya sehat. Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Anissa Nazia. Amanda Azalia. Hadir, Bu. Bima Bayu. Hadir, Bu. Ratna Puspitasari. Hadir, Bu. Sheila Ihwani. Hadir, Bu. Raini. Hadir, Bu. Alif Bahri. Ada, Bu. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, kalian kalau bisa tetap di rumah ya, stay at home. Terus physical distancing juga, terus jaga kesehatan tubuh agar tetap fit. Oh iya, hari ini pembelajaran kita lakukan secara daring ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Kalian siapkan alat tulis dan aplikasi GeoGebra. Sudah pada install semua kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yaudah, hari ini kita akan membahas mengenai teorema Pitagoras. Sebentar ya, saya share screen dulu. Sudah muncul belum? Sudah. Bu. Sudah, Bu. Ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai teorema Pitagoras. Nah, indikatornya menjelaskan dan merumuskan teorema Pitagoras, kemudian menggunakan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan dan merumuskan teorema Pitagoras dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menggunakan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata secara tepat. Nah, ini adalah contoh penggunaan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Bisa untuk mencari jarak, kemudian mencari panjang sisi. Contohnya di sini panjang tenda ya. Terus dalam bidang pertukangan juga bisa. Pokoknya banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pitagoras ini adalah yang membuktikan teorema Pitagoras. Nah, sebelum kita masuk ke dalam teorema Pitagoras, coba kita mengingat-ingat materi yang sebelumnya tentang luas segitiga, luas persegi, kuadrat bilangan, dan akar bilangan. Coba di sini siapa yang masih ingat apa luas segitiga? Coba tunjuk tangan. Sela, Bu, tahu Ya, Sela coba. luas segitiga kan, Bu? Ya, luas segitiga. Setengah alas kali tinggi. Gimana yang lain? Ya, Bu. Betul, Bu. Bu. Ya, betul, Bu. Ya, betul. Luas segitiga adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Coba siapa yang tahu luas persegi? Saya, Bu. Saya, Bu. Coba Bima Bayu. Sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Jadi, sisi Atau panjang kali. buah. Sisi kuadrat. Betul. Nah, kita juga akan mengingat mengenai kuadrat bilangan dan akar bilangan. Tadi sudah bagus ya yang disampaikan oleh Sheila sama Bima. Coba lanjut ya. Coba di sini, Ibu punya sebuah persegi, sebuah segitiga. Coba, persegi, luas perseginya berapa? Coba siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Coba Nisa. Bisa deh. 5 dikali 5 berarti 25, Bu. Gimana yang lain?
Setuju. Iya, Bu. Benar kata Sama, Bu. Nazia. Iya, satuannya apa Anissa? Jangan lupa. Oh iya, sentimeter pangkat 2. Iya, betul sekali ya. Coba sekarang luas segitiga, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Bima Bayu sudah, yang lain? Oh iya, Bu. Maaf, Bu. Ya, Amanda Azalia. Jawabannya 6 cm kuadrat, Bu. Bisa dijelaskan dari mana? Karena rumus luas segitiga itu setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya itu 4 cm, tingginya itu 3 cm. Jadi setengah dikali 4 dikali 3 hasilnya 6 cm persegi. Iya, bagus sekali ya Amanda Azalia. Benar ya yang disampaikan Anissa dan Amanda. Sekarang coba kita ingat mengenai akar dan kuadrat bilangan. Coba 14 pangkat 2 artinya apa? Ratna? 14. Artinya 14 dikali 14, Bu. Iya, betul. Hasilnya? 256. Benar nggak, Bu? Yang tepat ya. Kalau saya ingin membenarkan, Iya, berapa? hasilnya 196, Bu. Iya, betul. Cara yang disampaikan Ratna sudah benar, tapi hasilnya masih salah ya. Koreksi lagi ya, Ratna. Iya, Ibu. Maaf ya, Bu. Nah, sekarang coba 25 kuadrat. Hasilnya berapa? Saya tahu, Bu. Berapa? Nuraini? 225. Salah. Saya tahu, Bu. 625, Bu. Oh iya, 625. Iya, 625, Bu. ini ya. Coba Nuraini, 25 pangkat 2. Itu artinya apa? 25 kali 25, Ibu. Nah, iya 25 kali 25 hasilnya 625. 5. Nah, sekarang kita ke akar bilangan. Akar dari 169. Siapa yang mau jawab? 13, Bu. Gimana yang lain? Iya, Bu. 13. Coba Gimana, Bu? tuliskan kenapa 13. Iya. Karena 13 kali 13 169, Bu. Iya, betul. Iya, seperti itu. Jadi akar dari 169 adalah 13. Karena 13 dikali 13 adalah 169. Jadi akar ini adalah kebalikan dari kuadrat. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Coba sekarang akar dari 45. Akar dari 45 nggak ada, Bu. Soalnya nggak ada bilangan kuadrat. Oh, ini Tapi bukan, Bu. kuadrat. 3 akar 5. Iya, betul. Ini gimana? Jago banget. Jelaskan. 3 akar 5. Saya lah, Bu. Ya, coba jelaskan. Jadi, kan itu akar 45. Nah, kita cari 45 itu perkalian berapa yang perkaliannya itu yang bisa diakarin. Ngerti nggak maksud aku? Ngerti sih. Contohnya gimana? 45 kan 9 kali 5. Nah, kenapa pakai 9 kali 5? Soalnya 9-nya bisa diakarin. Iya, betul sekali, Sela. Gitu, sampai sini ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Belum, Bu. Oke. Oh ya, sekarang kalian gabung sama kelompoknya yang kemarin sudah Ibu bagikan. Saya sama siapa ya, Bu? Saya lupa. Coba ketua kelas sudah mengirimkan LKPD di Google. Oh iya, Bu. Coba kalian download dulu. Nah, nanti kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Iya, Bu. Gimana, sudah? Sudah, Bu. Oke. Coba kita perhatikan permasalahan satu ini ya. Ada dua segitiga. Segitiga ABC dan PQR. Coba kalian identifikasi. Apa yang diketahui dari segitiga ABC? Coba kelompoknya Nuraini. Coba kamu identifikasi apa yang diketahui dari segitiga ABC. Nya 9 cm, Bu. Terus? Sisi miringnya 15 cm.
Iya, betul ya. Diketahui alasnya 9 cm dan sisi miringnya 15 cm. Kemudian apa yang ditanyakan Nur Aini? Luasnya, Bu. Iya. Kamu dan kelompok kamu gimana cara menjawabnya? Apa yang kamu rencanakan? Saya sama ini, Bu. Oh, Sela sekelompok. Coba, Sela. Kamu dan kelompok kamu bagaimana untuk mencari luas segitiga ABC? Diulang. Tadi kita ngerjainnya 15 ditambah 9 dibagi 2, Bu. Jadi hasilnya berapa? 12. 9 dikali 15 dibagi 2. Iya, 9 dikali 15, Bu. Oke. Kalau yang permasalahan, kalau yang segitiga PQR, coba kelompok lain. Kelompoknya Alif. Sama kayak Sheila, Bu. 26 dikali 10 dibagi 2. Nah, coba kita ingat-ingat dulu. Kalau mencari luas segitiga, rumusnya apa tadi? Alas kali tinggi bagi 2. Kali tinggi bagi 2, Bu. Kalau segitiga ABC yang diketahui apa? Alas. Alas BC dan sisi miring AC, Bu. Iya. Ada tingginya nggak? Oh Nggak iya, ada, belum Bu. ada. Iya. Harus cari tingginya. Iya, betul sekali. Tadi saya udah bilang Sela, Bu. Oh gitu. Iya. Jadi Berantem, Sam. Jadi kalau untuk mencari luas segitiga, alas dikali tinggi dibagi 2. Nah, tingginya ini kan tidak ada. Ya kan? Nah, Nggak ada, Bu. untuk mencari tingginya, mari kita lakukan kegiatan dengan menggunakan GeoGebra. Semua sudah pada siap? Siap, Bu. Siap. Siap, Bu. Oke. Kalian buka aplikasi GeoGebra ya. Ya, Bu. Sembari kalian membuka GeoGebra, kita buat bareng-bareng saja ya. Ya, Iya, Bu. Bu. Yang pertama kalian lakukan, membuat segitiga siku-siku ABC, siku-sikunya dengan panjang sisi bebas. Nih, ini contoh yang Ibu buat. Biar mudah, alasnya itu berimpit dengan sumbu X. Dan tingginya berimpit dengan sumbu Y. Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Bebas ya. Ini cuma contoh. Bu Baik, Bu. ngegambarnya Kenapa, Nisa? pakai tools yang mana ya, Bu? Pakai apa? Pakai tools yang mana? Nah, untuk membuat titik, kamu pakai poin. Kemudian untuk menyambungkannya, kamu pakai segmen. Sudah? Oh iya, Bu. Oke, sudah semua ya, tahap 1. Terus selanjutnya gambar pada salah satu sisi segitiga tersebut sebuah daerah persegi dengan cara menarik busur lingkaran yang jari-jarinya sama dengan panjang sisi tersebut. Nah, contohnya di sini saya bikin lingkaran yang titik pusatnya C, jari-jarinya adalah BC. Sudah? Sudah, Bu. Ada yang kesulitan nggak? Kalau kesulitan, share dulu. Iya, Bu. Oke, Bu. Nah, ini. Udah kelihatan belum? Nah, iya kelihatan, Bu. Nah, pertama kita kan segitiga siku-siku. Pakai ini, poin. Sudah, setelah itu menggunakan segmen.
Nah, ini udah jadi segitiga siku-sikunya. Nah, kemudian kita menarik lingkaran dengan jari-jari sepanjang AC. Seperti ini. Nah, ini sudah sampai tahap 2. Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, selanjutnya kita membuat garis yang tegak lurus dengan sisi miring segitiga. Ini ya garisnya. Kita buat 2. Nah, yang satunya ini. Kemudian untuk membuat perseginya, kita buat garis yang sejajar AC. Nah, ini udah jadi perseginya. Kemudian kita buat poligonnya. Nah, kayak gini. Terus kita sembunyikan garis bantunya. Nah, ini baru satu sisi, yaitu sisi miring segitiganya. Nanti dengan langkah yang sama, kalian buat persegi di siku-sikunya. Oke, kerjakan secara berkelompok ya. Sudah semua? Sebentar, Bu. Sebentar. Bima ngapain? Saya ngerjain. Saya ngerjain, Bu. Nggak ada itu layar dari Ibu. Gimana? Sudah? Ada yang kesulitan? Langkahnya sama kayak yang di sisi miring segitiga. Pertama bikin lingkaran dulu. Ya, Bu, sudah, Bu. Terus ini ya, tegak lurus dan sejajar. Sudah semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba. Hasil akhirnya akan seperti ini. Kalau kita lihat, setiap sisi segitiga siku-siku ada perseginya. Ini sisi miring perseginya ini, tinggi perseginya ini, dan alas perseginya ini. Coba setelah melakukan kegiatan, kita kembali lagi ke PPT ya. Coba dari salah satu kelompok kalian bikin panjang sisi persegi pada kedua siku-sikunya berapa? Coba kelompoknya Anissa. Panjang apanya, Bu? Panjang sisi siku-sikunya. Oh, panjang sisi Dan siku-siku. Iya. Kamu bikin berapa? 3 satuan dan 4 satuan, Bu. 3 satuan dan 4 satuan. Ya. Coba, kan ada perseginya tuh. Luas persegi pada kedua sisi siku-sikunya berapa? Jadi kan sisinya 3. Berarti luas perseginya? Luas persegi yang menempel pada sisi yang panjangnya 3 itu 9. Satu lagi. 9 satuan. 9 satuan luas. Terus, yang panjangnya 4, luas perseginya itu 16 satuan luas, Bu. Iya, betul. Coba kita keep dulu ya. Luas perseginya yang satu 9, yang satu 16. Sekarang, berapa panjang sisi persegi pada sisi miringnya? Di menu GeoGebra-nya kan ada tuh panjang BC-nya kalau nggak salah.
berapa di GeoGebra kamu? Panjang segitiga 5 satuan. 5 satuan. Iya. Kemudian luas persegi pada sisi miringnya? Ya. 25 Bu berarti. Iya, 25. Di GeoGebra-nya juga ada ya tulisannya poligon. Nah, itu ada angkanya berarti itu luasnya. Kamu bisa lihat di GeoGebra-nya. Coba dari persegi-persegi di sisi-sisi segitiga, adakah hubungan antara jumlah luas persegi pada sisi siku-siku dengan luas persegi pada sisi miring? Coba gimana hubungannya? Luas persegi pada sisi miring segitiga hasilnya itu bakal sama dengan jumlah kuadrat luas persegi pada kedua sisi segitiga siku-siku. Iya, betul apa yang disampaikan Sela. Coba kita lihat luas persegi pada kedua sisi siku-sikunya. Tadi yang disampaikan Anissa ada 9 dan 16. Nah, luas persegi pada sisi miringnya adalah 25. Jadi, hubungannya adalah luas persegi pada sisi miring segitiga sama dengan jumlah luas persegi pada kedua sisi segitiga siku-siku yang lain. Coba, tadi kan dari kelompoknya Anissa, coba kelompok lain. Yang panjangnya beda. Kelompok siapa? Amanda, gimana kelompok Amanda? Kelompok saya, Bu. Iya, coba kamu berapa panjang sisi siku-siku? Saya. Amanda. Iya, kelompok kamu berapa panjang sisi siku-sikunya? Kalau kelompok saya panjang sisi pada kedua siku-siku segitiganya itu 2 dan 3, Bu. 2 dan 3. Berarti berapa luas persegi pada dua sisi siku-sikunya? 2 dan 3. Itu panjang sisinya. Berarti luas perseginya berapa? Berarti 4 sama 9, Bu. Iya, 4 sama 9. Nah, berarti, iya benar, 4 dan 9. Terus panjang sisi persegi pada sisi miringnya berapa? Itu angkanya nggak bagus, Bu. Iya, coba sebutkan. 3,6. Iya, 3,6. Terus luas persegi pada sisi miringnya? 13,0003514. Coba hubungan antara luas persegi pada sisi siku-siku segitiga dengan luas persegi pada sisi miring? Jadinya 13 itu sama dengan, iya benar, Bu. 4 ditambah 9. Nah, dari percobaan ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa luas persegi pada sisi miring segitiga sama dengan jumlah luas persegi pada kuadrat sisi segitiga siku-siku. Nah, inilah yang dinamakan teorema Pitagoras. Misalnya segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Panjang sisi miringnya C, sedangkan panjang sisi siku-sikunya A dan B. Nih. Maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini sama kayak percobaan yang tadi. Ya kan? Nah, terus dalam bentuk pengurangan bisa ditulis A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Terus B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. A kuadrat. Nah, dari sini, kalau misalnya diketahui dua sisi, kita bisa mencari sisi yang lain. Nah, ini penulisannya. Kalau sisi miringnya C, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau mencari C-nya doang, berarti C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah untuk A, akar dari C kuadrat dikurangi
B kuadrat, dan B kuadrat. sama dengan akar dari C kuadrat dikali A kuadrat. Nah, coba bacakan bunyi dari teorema Pitagoras. Bima Bayu. Kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua siku-sikunya. Iya, jadi itulah teorema Pitagoras. Sudah pada paham ya? Paham, Bu? Paham, Bu. Karena kalian sudah paham bagaimana cara mencari sisi yang lain, kita balik lagi ke permasalahan 1. Coba kalian diskusikan kembali dengan kelompoknya bagaimana cara mencari luas segitiga pada permasalahan 1. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Ya, silakan bekerja. Sudah? Coba kelompok siapa yang mempresentasikan hasil diskusinya? Nuraini, Bu. Saya, Bu. Kelompok aku aja, Bu. Sama Nuraini. Iya, Bu. Kelompoknya Ratna ya? Iya. Ya, Oke, Bu. Sheila, Bu. Jadi, kan kalau di situ yang diketahuin sisi miring sama alasnya. Terus kan yang diminta itu luas, berarti kalau luas itu kan rumusnya setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, berarti harus nyari tingginya dulu. Nyari tinggi kayak tadi pakai teorema Pitagoras. Berarti tingginya itu akar dari 15 kuadrat dikurangin 9 kuadrat. Berarti akar dari 225 dikurangin 81. Dapat deh, Bu, tingginya akar 144 atau 12 cm. Iya, Terus bagus. masukin ke rumusnya. Setengah dikali 9 dikali 12. Nanti dapat 54. Satuannya? 54 cm persegi. Iya, gimana yang lain? Ada yang Sama, jawaban Bu. beda? sama. Enggak, Bu. Sama. Oke, berikutnya yang disampaikan oleh kelompok Ratna. Kita lanjut ke soal berikutnya. Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Bu. Bima Bayu. Oke, Bima Bayu, ayo silakan. Ya udah, Alif aja deh. Dari tadi saya terus, Bu. Oh, Gantian deh, Bu. gimana kelompok Alif? Bentar, Bu. Ayo, Jawab. gimana kelompok Alif? Jadi kan seperti tadi, Bu, ini kan yang diketahui sisi miring dan tingginya. Alasnya belum ada. Berarti untuk mencari alasnya, rumusnya tadi kan akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, C kuadratnya 26, B-nya itu 10. Jadi alasnya itu akar dari 676 dikurang 100. Nah, ketemu alasnya itu adalah akar dari 576, yaitu 24. Barulah dimasukin ke rumus luas segitiga, Bu. Iya. Luas segitiganya setengah alas dikali tinggi. Nah, alasnya 24, tingginya 10. Jadi luas segitiganya adalah 120 cm kuadrat. Iya, benar. Tepuk tangan dulu buat kelompoknya Alif. Yeay. Gimana yang lain? Semuanya sudah benar ya? Sama, Bu. Nah, oke. Udah benar semua ya. Nah, jadi kesimpulannya, teorema Pitagoras itu untuk mencari panjang sisi jika kedua sisi lain diketahui dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, sekarang ada latihan individu. Kalian kerjakan secara sendiri ya. Ada 2 soal. Nanti Ibu, berarti Ibu mau tanya. ya. Berarti segitiga yang bukan siku-siku nggak bisa pakai Pitagoras ya? Iya, nggak bisa. Ini teorema Pitagoras hanya untuk segitiga siku-siku ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Coba ciri-ciri segitiga siku-siku apa, Sheila? Punya sudut yang 90 derajat. Iya, benar.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Nah, sekarang kalian coba kerjakan 2 soal ini secara mandiri. Kira-kira butuh waktu berapa menit? 2 menit, Bu. 2 menit cukup? 5 Bu, 5 Bu. Jangan Bu, Sheila aja Bu yang 2 menit. Ya udah 5 menit ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Coba dikerjakan dulu. Berlaku pada menaikkan sisi Udah, waktunya habis. menggunakan teorema Kita bahas. Pythagoras. Iya Bu, Kita bahas ya. boleh. Iya Bu. Coba ini ada segitiga yang sisinya itu X, Y, Z. Coba Bima. Boleh. Rafni dari tadi belum ngomong, Bu. Iya, Bu. Gantian, Bu. Saya terus, Bu. Oh iya. Alif belum, Bu. Alif. Coba Nurafni, jawaban kamu gimana? Untuk menyatakan Z gimana? Untuk menyatakan Y gimana? Untuk menyatakan X gimana? Coba Nurafni. Z kuadrat sama dengan gimana Nurafni? Rafni kayaknya Iya, Bu. Nah, Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, Bu. kalau X kuadrat, Kalau X kuadrat berarti Z kuadrat dikurang Y kuadrat, Bu. satu lagi. Kalau Y kuadrat sama dengan Z kuadrat dikurang X kuadrat. Iya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Nurafni ya. Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan selainnya itu dalam bentuk pengurangan. Coba Nurafni, kenapa Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat? Z ini sisi apa? Sisi miring Bu. Sisi Miring. Ya, sisi miring, jadi ditambah ya. Oke, nih, selanjutnya. Siapa yang mau jawab? Saya boleh Bu. Udah, boleh Alif. Berarti kalau C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Betul. Kalau A kuadrat itu C kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau B kuadrat itu berarti C kuadrat dikurang A kuadrat, Bu. Iya, betul. Betul ya, jawaban Alif dan Nurafni. Nanti tugasnya kalian kirim ya ke Google Classroom. Iya, Bu. Iya, Ibu. Nah, jadi sampai situ aja pembahasan kita mengenai teorema Pythagoras. Nah, kalian kan sudah Ibu berikan modul kan? Iya. Pertemuan selanjutnya kalian buat tugas di modul ya. Iya, Bu. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Tidak, Bu. Tidak, ya sudah. Enggak, Bu. Ya sudah, terima kasih ya. Semoga kita bisa Sama-sama, Bu. di pertemuan selanjutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Yeay! Udah ya, Bu? Bu. Makasih ya, Bu.